27th. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Tupaki. Bagaimana keseruan filmnya? Nah, ini dia alur ceritanya. Jagdish adalah seorang tentara angkatan darat yang akan menjalani masa liburnya bersama teman-teman satu batalionnya. Keluarganya sudah menunggu di stasiun Najun Jagdish. Para tentara tiba di stasiun dengan disambut oleh keluarga masing-masing. Keluarga Jagdish berteriak memanggil agar Jagdish mengetahui keberadaan mereka, lalu menghampirinya. Di dalam mobil ayahnya meminta sopir untuk putar balik karena ayahnya sudah berjanji akan mengenalkan seorang gadis yang bernama Nisha untuk dijadikan seorang istri bagi Jagdish. Tentu Jagdish menolak karena dia dalam keadaan yang jauh dari kata oke. Dia ingin pulang dahulu untuk mandi dan berganti baju tentunya, supaya agak fresh gitu kan. Sampai di rumah Swita yang dimaksud, para bibi dari Nisha terkejut melihat penampilan Jagdish yang berantakan. Pertemuan pertama yang terkesan buruk, Nisha menilai penampilan Jagdish sangat berantakan, tidak memperhatikan kebersihan walaupun tampan. Sedangkan Jagdish mulai menilai Nisha adalah gadis yang penurut, pemalu. Dia kurang menyukai gadis yang seperti itu. Dia kemudian menginginkan gadis yang berkarakter kuat dan modis tentunya. Walaupun dalam acara tersebut mereka selalu tersenyum. Dalam perjalanan pulang, Jagdish meminta nomor telepon keluarga Nisha. Berbicara dengan paman Nisha, dia mengatakan jika mereka memiliki selera yang berbeda dan Jagdish berharap suatu saat nanti Nisha akan bertemu dengan orang yang lebih baik dari dirinya. Ya, dia menolak perjodohan dengan Nisha tentunya. Nisha marah pada pamannya dan juga merasa harga dirinya terhina dengan penolakan Jagdish. Namun, suatu hari Jagdish yang sedang pergi dengan temannya bernama Balaji, seorang kepala polisi, ke sebuah arena tinju. Jagdish dibuat tercengang dengan adanya Nisha di ring tinju. Ternyata Nisha tidak sesimpel yang dia kira. Jagdish mulai menyukai Nisha. Di lampu merah, Jagdish yang sedang mengendarai motor milik Balaji melihat Nisha di dalam bajai. Melakukan hal yang membuat Nisha kesal. Melalui spion, Jagdish mencium bayangan Nisha yang ada di spion. Nisha anggap itu adalah sebuah pelecehan. Akhirnya turun dari bajai dan menabraknya di tengah jalan. Jagdish berkelit dia bisa melakukan apapun dengan kaca spion motornya. Bahkan dia menghancurkan spion yang satunya. Balaji shock melihat motornya dirusak. Nisha terus saja memarahi Jagdish tanpa henti lalu mengatakan akan membunuhnya hingga temannya melerai dan mengajak Nisha naik ke bajai. Karena lampu merah akan berakhir. Di dalam bis terjadi peristiwa pencopetan. Jagdish mengatakan jika mereka adalah polisi dan akan membantu menyelesaikan kasus ini. Mereka membagi tugas untuk memeriksa penumpang. Bis diberhentikan, Balaji bertugas di pintu depan sedangkan Jagdish di pintu belakang. Penumpang yang turun diperiksa satu persatu. Kondektur diminta untuk memeriksa bangku penumpang, namun saat pencopetnya tertangkap, ada seorang penumpang yang justru melarikan diri dan itu membuat Jagdish curiga dan memutuskan mengejar orang tersebut. Hingga saat orang yang dikejar berhenti karena tertabrak bajai. Jagdish menanyakan kenapa dia berlari. Sambil orang tersebut melihat ke arah bis, tiba-tiba saja bis yang di dalam masih terdapat anak sekolah meledak. Tersadar dari syoknya, Jagdish kembali mengejar orang tadi dan berhasil menangkapnya. Menurut berita yang beredar, ledakan bom yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka ini merupakan serangan teroris. Jagdish dan Balaji sekarang berada di sekitaran rumah sakit tempat para korban ditangani. Dan juga terduga pelaku peletakan bom dirawat akibat beberapa luka yang diperolehnya karena berkelahi dengan Jagdish. Sementara itu di perbatasan India dan Kashmir, otak pelaku bom ini melihat berita lalu menghubungi orang kepercayaannya yang membantunya di Mumbai melalui alat telekomunikasi yang sudah disetting hanya untuk mereka saja.
Dia memerintahkan untuk membantu salah satu anak buahnya yang dirawat di rumah sakit untuk melarikan diri. Sebagai seorang tentara, intuisi Jagdish sudah terlatih. Dia sudah memperkirakan akan ada peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Usaha melarikan diri berhasil setelah membunuh dokter yang bertugas, namun tidak lama saat terdengar suara tembakan. Semua orang berlari ke arah sumber suara. Namun Jagdish yang melihat pelaku berusaha keluar dari rumah sakit, Jagdish mencegatnya di jalan sekitar rumah sakit. Bahkan berlari berdampingan. Tidak sulit buat Jagdish untuk menangkapnya, namun dia tidak ingin menyerahkan pelaku itu ke polisi. Ternyata Jagdish adalah anggota militer khusus yang tergabung di IA. Polisi yang mendatangi rumah orang tua Jagdish, mereka akan melakukan penjagaan karena menurut mereka Jagdish akan dijadikan target karena sudah membantu menahan pelaku yang kini melarikan diri. Ternyata Jagdish menahan pelaku itu di rumahnya tanpa ada yang tahu. Dia menginterogasi pelaku dengan memotong salah satu jari untuk mengetahui siapa yang sudah membantunya melarikan diri dari RS. Pelaku yang kesakitan hanya bisa berteriak tertahan karena mulutnya dilakban. Satu jari putus dan akan dilanjutkan ke jari yang kedua. Tidak bisa menahan rasa sakit, akhirnya pelaku memberitahu siapa yang membantu melarikan diri, yaitu seorang polisi yang bernama Basekar. Jagdish mendatangi rumah Basekar namun ditolak dengan alasan sudah larut, hingga dia menunjukkan foto pelaku yang ditahannya. Di atas foto mereka berbicara. Jagdish memperkenalkan dirinya sebagai seorang tentara yang tergabung dalam DIA. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu jika dia bagian dalam DIA. Jagdish sengaja memberitahukan diri pada Basekar agar tidak penasaran karena pilihan yang akan diberikan padanya akan membawa rahasianya sampai ke liang lahat. Jagdish mengeluarkan dua soft gun. Satu adalah rakitan dan satu lagi miliknya yang resmi. Dia memberikan dua option. Pertama, menembak dirinya sendiri dan keluarganya tetap akan mendapatkan santunan atau Jagdish yang menembaknya. Keluarganya tidak akan mendapatkan apa-apa. Namanya akan rusak karena telah membantu pelaku peledakan bis dan keluarganya akan hidup dengan sanksi sosial seumur hidupnya. Dia akan membuat anak Basekar menjadi pengemis dan membuat istrinya menjual diri di jalanan. Menembak dirinya sendiri adalah pilihan terbaik. Setelah itu dengan lincah Jagdish kemudian menuruni bangunan gedung dengan melompat balkon yang ada. Kembali ke rumah, Jagdish yang teringat tas yang dibawa pelaku, memeriksa semua isinya dan menemukan sebuah kertas yang berisi tanda bulatan merah. Berpikir sejenak, dia membuat nomor yang kemudian saling dihubungkan sesuai dengan nomor yang dibuatnya. Membuka peta India di laptopnya. Ternyata itu adalah sebuah tempat-tempat yang ada di India. Bertanya kapan mereka akan melakukan serangan yang selanjutnya? Jawabannya adalah tanggal 27 Desember. Ternyata mereka berencana meledakkan bom di beberapa tempat yang telah ditentukan secara bersamaan pada tepat di tanggal 27 Desember. Jagdish mulai menyusun rencana sambil bermain Rubik. Saat pulang dari pesta, Nisha melihat Jagdish sedang berada di lapangan, kemudian dia menghampirinya. Nisha mengatakan jika dirinya ingin menikahi Jagdish, tentu dia terkejut dan mengatakan apa yang membuatnya berubah. Kapan dia memikirkannya, kata Jagdish. Setelah itu Nisha mengatakan jika pamannya sudah menjodohkannya dia dengan seorang tentara, namun dia tidak menyukainya. Jadi Nisha meminta tolong padanya untuk datang ke sebuah kafe esok pada pukul jam 12 untuk berbicara pada laki-laki tersebut agar mau membatalkan perjodohannya. Kini mereka sudah berada di depan kafe yang dimaksud. Saat masuk ke dalam, Jagdish terkejut karena komandannya lah laki-laki yang dijodohkan dengan Nisha. Dia tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi hormat dan terdiam sambil mendengarkan komandannya berbicara mengenai Sweta yang akan dijodohkan dengan dirinya. Jagdish, lu baca? Yes, sir. Balaji berada di kamar Jagdish dan mengatakan mengenai teroris yang melarikan diri ada di rumah sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk jujur pada Balaji dengan membuka lemari. Terkejut dengan yang dilihatnya, polisi mencarinya kemana-mana, namun dengan santainya Jagdish menyembunyikan tepat di kamarnya. Jagdish menyuntikkan obat bius lalu melepaskan ikatannya. Dia akan sadar dalam beberapa jam. Sekarang mereka akan pergi berpesta karena tanggal 27 Desember adalah hari pernikahan teman Jagdish.
dan juga teman lainnya dari batalion yang sama. Mereka berkumpul di gereja berfoto bersama. Saat menyantap hidangan resepsi, Balaji yang gelisah terus saja mengingatkan Jagdish untuk pulang karena waktu semakin menyempit. Dia terkejut jika teroris yang berada di rumah Jagdish itu akan sadar, lalu kemudian melarikan diri. Dengan santainya Jagdish mengumpulkan teman-temannya dan mengatakan jika dia memiliki permainan buat mereka semua. Tentu ini adalah permainan yang sesungguhnya. Mereka semua akan berada dalam satu tim dan permainan akan dimulai setelah pesta ini. Mereka bersorak gembira karena akan bermain game. Sekarang mereka berada dalam van yang ada di depan rumah ayahnya Jagdish. Dia memberitahu jika targetnya akan keluar dari rumahnya dan tugas mereka adalah mengikutinya. Dan benar saja teroris itu keluar dari rumah melalui jendela. Sama sekali tidak curiga jika dia telah diikuti. Setelah beberapa waktu teroris itu bertemu dengan temannya dan seperti memberikan instruksi. Kemudian mereka berpencar. Jagdish pun membagi mereka dalam dua tim. Orang-orang yang ditemui teroris itu mulai bergerak secara estafet dengan membawa sebuah tas yang belum diketahui apa isinya. Ternyata 12 orang itu berpencar ke pusat keramaian. Jagdish dan teman-temannya menjalankan tugas mereka masing-masing dengan tetap saling terhubung. Jagdish mengatakan jika dalam tas yang mereka bawa ada senjata. Mereka akan membunuh ke-12 orang itu secara bersamaan. Jagdish mulai menghitung dari 3 hingga 1 dan mulai menembak. Suara tembakan terdengar dan mengejutkan orang-orang yang berada di sekitarnya. 12 orang Harkatal meninggal secara bersamaan. Media massa mulai memberitakan tewasnya 12 orang yang merupakan anggota Harkatal yang selama ini berada di sekitar masyarakat Mumbai. Karena di tas yang mereka bawa ditemukan sebuah bom. Telepon milik salah satu teroris yang berada pada Jagdish berdering. Pimpinan Harkatal menelpon lalu mengatakan jika dia akan datang untuk mencari dan membunuh Jagdish. Walaupun dia masih belum mengetahui siapa orang yang menerima telepon darinya dan Jagdish menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian pemimpin Harkatal datang ke Mumbai dan disambut oleh beberapa orang kepercayaannya untuk dibawa ke sebuah rumah base camp mereka. Banyak data yang sudah kelompok mereka kumpulkan. Melihat semua informasi yang diperoleh, dia dapat menyimpulkan jika pembunuh 12 orang itu bukanlah orang sembarangan. Mereka sudah terlatih. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi pada tanggal 27 Desember di Mumbai. Di sekitarnya tempat kejadian mengenai pesta pernikahan. Seminar dan beberapa hal lainnya yang mungkin bisa berguna untuk mengetahui siapa sih sebetulnya dalang dari semua pembunuhan itu. Nisha menelpon Jagdish. Komandannya meminta mereka untuk menemuinya di rumah. Sampai di sana mereka sudah ditunggu dan komandannya mengatakan akan memperkenalkan seseorang kepada mereka. Saat komandannya keluar dengan Swita, Nisha berpikir jika perempuan itu akan dijodohkan dengan Jagdish. Nisha tidak terima, namun yang dikatakan komandannya selanjutnya justru membuat mereka senang. Ternyata Swita yang dibawa komandannya masih memiliki hubungan saudara dan telah lama menyukai laki-laki itu, namun karena takut jadi hanya memendam perasaannya. Saat mengetahui jika dia akan menikah dengan Nisha, Swita itu melakukan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Akhirnya komandan memutuskan membatalkan perjodohan dengan Nisha dan menerima Swita yang masih bersaudara itu untuk menjadi istrinya. Pemimpin Harkatal akhirnya sampai di sebuah gereja yang digunakan untuk resepsi sebuah pernikahan. Mereka bertanya mengenai siapa nama pengantin yang melakukan pesta di gereja dan meminta alamatnya. Kemudian mereka mendatangi rumah ayah Jul, mengaku sebagai teman batalion Jul yang terlambat datang karena sedang menjalankan tugas. Berbincang dan ayah Jul menunjukkan foto pernikahan anaknya. Melihat beberapa foto akhirnya mereka menentukan beberapa target, namun kakaknya Jul yang ditelepon ayahnya datang lalu bertanya mereka dari batalion mana dan kenal dengan Jul di mana. Jawaban yang diberikan semakin membuat kakaknya Jul curiga karena tidak sesuai dengan penempatan Jul saat itu. Akhirnya mereka membunuh kakak, ayah, dan terakhir ibunya Jul yang duduk di kursi roda. Untuk menghilangkan jejak, Jagdish dan Balaji datang ke rumah ayahnya Jul sudah terlambat. Mereka semua sudah meninggal dan pemimpin Harkatal telah pergi. Namun meninggalkan petunjuk dengan beberapa wajah yang dilingkari
yang dilingkari warna merah. Jagdis paham lalu memberitahukan kepada teman-temannya. Hingga beberapa hari teman-temannya dalam keadaan aman, namun adik keponakan mereka yang menjadi korban penculikan. 5 orang saudara dari temannya menghilang dan Jagdis memiliki rencana untuk menggunakan adiknya sebagai umpan yang salah tangkap. Jagdis meminta adiknya untuk meminjam skuter milik adik Ashraf. Balaji menganggap Jagdis sudah gila karena akan menggunakan adiknya sebagai umpan. Namun dia tidak akan maju jika tidak memiliki rencana yang matang. Benar saja, ketika berada di lampu merah, adiknya Jagdis hilang dari atas skuter yang dipinjamnya. Mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian Jagdis menunggu kedatangan adiknya yang satu lagi untuk mengantarkan anjing peliharaannya dan juga syal Sanjana yang digunakan sebagai pelacak. Pelacakan pun dimulai. Jagdis mengikuti kemana anjing peliharaan berlari. Sedangkan di dalam bangunan tersebut satu persatu gadis yang ditahan diminta untuk berpindah tempat sesuai dengan yang ditunjukkan. Terakhir adalah Sanjana. Dia mengatakan jika kakaknya tidak berada dalam foto yang ditunjukkan hingga dia melihat kakaknya yang berfoto bersama teman-teman yang lain. Salah satu anak buah Harkatala menelpon pemimpinnya dan mengatakan jika ada seorang gadis yang kakaknya tidak menjadi target namun berada di foto tersebut. Pemimpinnya menyadari jika itu adalah sebuah jebakan. Dia memerintahkan untuk langsung mengeksekusi dengan direkam, lalu memindahkan gadis yang lainnya. Jagdis yang telah sampai di sebuah bangunan segera masuk. Mereka bersiap melakukan perlawanan. Suara tembakan saling bersahut-sahutan tak kenal ampun. Jagdis menghabisi mereka semua secara seorang diri. Para gadis berhasil diselamatkan. Kini Sanjana berada di mobil bersama Jagdis dan dia memukul kakaknya karena kesal. Dirinya dijadikan umpan tanpa sepengetahuannya. Media massa kemudian memberitakan mengenai penemuan mayat seorang pria dengan kondisi jari yang terpotong. Dia adalah Asif Ali, seorang teroris yang tertangkap oleh Jagdis. Orang di belakang layar dari teroris ini memberikan pandangan pada pemimpinnya mengenai Ashraf yang dibunuh karena dia tidak mendapatkan informasi apapun dari Asif. Salah satu dari orang-orang yang ada di foto ini adalah pelakunya. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Untuk mendapatkannya kita harus berpikir cerdas, berpikir besar. Menyerang dalam skala besar maka dia akan muncul. Telepon milik Jagdis berdering. Nomor baru menghubunginya. Ternyata itu adalah pemimpin teroris yang mengatakan agar menghentikan permainan ini karena dia menginginkan Jagdis dalam keadaan hidup. Dia memberitahu jika ada bom di Mall Infinity dan di sana ada Chandra beserta keluarganya. Benar saja saat Jagdis menelpon Chandra berada di sana, namun Chandra tidak melarikan diri. Dia masih mengamati sekeliling hingga bom kemudian meledak. Jagdis dapat mendengar ledakan tersebut lalu pemimpin teroris menyebutnya satu persatu teman-temannya dan di mana mereka kini berada dengan tujuan membuat Jagdis mengikuti keinginannya. Julian memiliki pekerjaan sampingan sebagai volunteer di sebuah yayasan. Membuat janji dengan Jagdis untuk menceritakan sebuah cerita kepada mereka. Ternyata apa yang diceritakan oleh Jagdis adalah sebuah rencana yang akan dia lakukan. Dia akan menanamkan alat pelacak yang akan ditanam di bawah kulitnya, lalu Balaji yang akan mengawasi pergerakannya melalui pelacak tersebut. Jul akan meletakkan peledak di lambung kapal hingga saat tiba waktunya kapal itu akan meledak. Sengaja dia menceritakan sebagai salah satu bentuk untuk menghibur dirinya sendiri karena dalam misi kali ini bisa saja dia kehilangan nyawanya, mati bersama dengan pemimpin teroris. Balaji menentang keras apa yang akan dilakukan Jagdis dengan mengatakan untuk memikirkan keluarganya, namun Jagdis memberikan contoh teman-temannya yang sudah pergi terlebih dahulu untuk melindungi negara. Bagi mereka, seorang tentara harus mendahulukan keselamatan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Bahkan Jagdis juga memberikan contoh mereka yang sekarang berada di belakangnya kehilangan anggota tubuhnya dalam tugas. Jika sampai dirinya tidak selamat dan menitipkan keluarganya pada Balaji untuk sekedar menengok mereka. Sebelum berangkat, Jagdis juga bertemu dengan Nisha lalu mengatakan agar Nisha mencari laki-laki yang dapat membahagiakan dirinya. Namun Nisha menolak dan akan tetap menunggunya. Persiapan pun kemudian dilakukan sematang mungkin. Tiba di tempat yang telah disepakati, Jagdis menerima telepon yang mengatakan jika akan ada seseorang yang akan memeriksanya. Orang itu tepat berada di belakang Jagdis dan mulai memeriksa dan mengambil senjata. Telepon yang ada padanya
hal pertama yang dilakukan Jagdish adalah membawa sebuah mobil ke suatu tempat, memarkirkannya, kemudian berganti mobil kembali memarkirkannya hingga beberapa kali. Pergerakan Jagdish ini mendapatkan pengawasan dari Balaji yang kemudian memberitahukan pada Jul yang akan menjalankan tugas selanjutnya. Mengikuti titik terakhir di mana Jagdish berada, mereka membawanya ke sebuah kapal yang di sana sudah menunggu anak buah pemimpin teroris. Jagdish adalah nama yang diperkenalkannya pada pemimpin teroris. Dia lantas menunjukkan rekaman video di mana di semua mobil yang di dalamnya ada bom dikemudikan oleh Jagdish. Kami akan meledakkannya lalu mengirimkan video ini kepada polisi dan mereka akan memburumu. Ternyata kelompok teroris ini memiliki anggota dalam pemerintahan. Dia yang membantu menemukan 12 anggota tentara yang terlibat dalam pembunuhan anggota teroris. Mereka akan membuatnya menjadi sekretaris Kementerian Militer yang akan memasukkan anggota kami ke dalam militer dan melakukan perekrutan. Sementara itu Jul telah berhasil memasang bom dan mengaktifkannya. Di atas dek, Jagdish dengan tangan terborgol mendapatkan pukulan dari pimpinan teroris dan juga penyiksaan lainnya. Jagdish meminta untuk dibukakan borgolnya dan melakukan perkelahian yang adil 1 lawan 1 by 1. Jagdish berloncat-loncat kecil untuk sedikit menghilangkan rasa sakit di tangannya. Saat tangannya sudah kembali normal, mereka melakukan perkelahian dengan tangan kosong. Saat pemimpin mereka kalah, salah satu anak buah teroris malah mengatakan untuk menembak mereka berdua. Kesal mendengar itu, Jagdish selalu menembaknya tepat di dahi. Jagdish membawa pemimpin teroris untuk meninggalkan kapal dengan menggunakan kapal kecil di tengah perjalanan. Kapal itu berhenti, pemimpin teroris mengatakan walaupun dia dibunuh namun semua kontrol ada dalam kapal yang ditinggalkan. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Jagdish mulai menghitung mundur waktu. 3, 2, 1 dan boom. Kapal meledak. Setelah itu Jagdish menembak mati pemimpin teroris. Di tempat lain Jagdish bertemu dengan sekretaris militer. Hal yang sama dilakukan pada Basekar, kini juga akan dilakukan pada sekretaris militer. 2 senjata dan 2 pilihan ada di hadapannya. Senjata rakitan menjadi pilihan sekretaris, kini masa liburan para tentara telah berakhir. Begitu pula dengan misi yang diemban oleh Jagdish sebagai tentara dengan peran ganda. Nisha ikut mengantarkan Jagdish untuk menjalankan tugas selanjutnya. Jagdish sebagai anggota militer yang memiliki peran ganda sebagai anggota DIA, bahkan keluarganya pun tidak ada yang mengetahuinya. Selama masa liburan yang diberikan, Jagdish tidak benar-benar libur karena dia menjalankan misi untuk menumpas akar teroris yang berada di Mumbai, yang melibatkan sekretaris militer dengan misi akan melakukan rekrutmen pada tentara untuk menjadi anggotanya. Sesuai dengan harapan keluarga, ketika Jagdish pulang, dia akan mendapatkan jodohnya. Walaupun perjodohan itu sempat mengalami masalah karena perbedaan tipe, namun mereka akhirnya dapat bersatu dan film pun selesai.